Hai, kenalin nama aku Nanda. Aku dari Bali, umurku 24 tahun, tinggiku 156. Walaupun aku nggak pernah ngukur lagi, tapi terakhir kali aku ngukur tuh 156, berat badanku 56 kilo. Lumayan sih. Dan by the way, ini tuh bukan ajang untuk nyari jodoh ya. Aku perkenalan diri kayak gini bukan untuk nyari jodoh, di garis bawahi. Sebenarnya aku pingin mulai bikin YouTube tuh karena gabut aja. Adikku bilang, kenapa nggak bikin YouTube aja, since aku bener-bener bored banget sama kehidupan aku lately. Karena nggak ada kerjaan juga. Bukan nganggur sih, karena tempatku kerja lagi ada maintenance, jadi kita diliburkan. Dan aku nggak punya kegiatan sama sekali. Biasanya sih traveling. Cuma akhir-akhir ini lagi nggak traveling juga, jadi ya sudah, kenapa kita tidak bikin vlog saja gitu. Kita bikin vlog tentang Tala. Aku pengen curhat sesuatu. Kalau misalnya aku pengen curhat atau aku pengen cerita-cerita tentang sesuatu tuh aku bakal cerita di sini. Ini kayak momen aku aja sih untuk apa ya? eh Kayaknya untuk mengingat juga gitu. Kalau misalnya ada yang nonton, aku berterima kasih. Kalau tidak ada yang nonton juga aku nggak masalah sih sebenarnya, karena ini untuk dokumentasi pribadi juga gitu kan. Oke. Em, aku tadi udah bilang ya aku dari mana. Aku dari Bali. Aku dari Bali. Dan sekarang aku tinggal di Niseko, Jepang. Kalau misalnya ada yang nggak tahu Niseko tuh di mana, Niseko tuh di ujungnya Jepang. Jadi di ujung Jepang tuh ada pulau namanya Hokkaido. Nah, di tengah-tengah Hokkaido itu ada sebuah desa bernama Niseko. Jadi aku tinggal di sini sekarang. Aku kerja di sini. Hmm, aku kerja di perhotelan sekarang, dan syukurnya aku bisa pakai jilbab untuk kerja di sini. Lumayan sih, lumayan membahagiakan di bagian situnya, karena mostly entah di negara manapun orang tuh agak susah ya dapat pekerjaan perhotelan dengan masih pakai jilbab. Jadinya aku bersyukur banget sih dapat pekerjaan di Jepang tapi masih pakai jilbab juga, kayak gitu. Oke, yang aku pengen ceritain untuk edisi kali ini tuh, kenapa sih aku bisa nyampe di Jepang, gimana sih background aku sampai aku bisa kerja di Jepang. Mungkin banyak juga teman-teman yang kayak kepingin gitu ya kerja di Jepang atau belajar di Jepang kayak gitu kan. Sebelum aku di Niseko ini, dulu tuh aku pernah study tour. Aku bukan study tour, itu tuh aku pertukaran pelajar. Aku pernah pertukaran pelajar di Nagoya, jadi bener-bener di tengahnya Jepang gitu, selama 6 bulan. Aku pertukaran pelajar di Okagakuen University, jurusan bahasa Inggris. Agak aneh sih sebenarnya, tapi karena emang mereka nggak punya jurusan bahasa Jepang, jadi aku ditaruh di jurusan bahasa Inggris. Tapi di situ aku belajar bahasa Jepang juga gitu. Oke. eh Mulai dari background aku tuh jurusan bahasa Jepang. Satuku bahasa Jepang, jadi lumayan sih. Mungkin bagi orang-orang ngira gitu, oh lulusan bahasa Jepang tuh pasti bakal pintar banget bahasa Jepangnya. Itu enggak juga, karena kadang di sebuah sekolah itu kita nggak punya kesempatan untuk berbicara bahasa Jepang banyak gitu loh, kayak ke native-nya langsung gitu. Kadang di sebuah sekolah pun ada native-nya, ada yang nggak punya native-nya juga. Jadi untuk membiasakan sebuah bahasa itu terbentuk itu juga agak sulit gitu. Makanya ketika aku pergi ke Jepang, di situ bahasa Jepangku mulai mulai bisa ditata lah. Bukan bukan bagus banget, mulai bisa ditata kayak gitu. Mulai bisa ditata, aku mulai berani ngomong, pola bahasaku terbentuk, dan nyampe sekarang kayak gitu. Walaupun sekarang pun mungkin bagi sebagian orang bahasa Jepangku masih kurang lah, tapi bagi aku sendiri udah cukup sih, udah cukup, walaupun masih kurang sebenarnya. Perlu belajar lagi sih sebenarnya, kayak gitu. Oke, aku jurusan bahasa Jepang dulunya, terus di semester akhir tuh aku pergi pertukaran pelajar, dikirim dari kampus tuh kayak U to U, jadi university to university. Jadi universitas yang di Jepang itu kita kayak pertukaran gitu mahasiswanya, bukan dari pemerintah, jadinya kayak gitu. Aku pertukaran ke Nagoya berdua sama temanku, dan ada satu orang lagi yang dari Korea. Kita jadi bertiga pertukaran pelajar di sana. Selama 6 bulan tuh banyak banget yang aku pelajarin di Jepang. Like
shocking banget gitu, culture shocknya luar biasa banget. Pertama dari budaya ya. Pertama kali ke Jepang itu benar-benar ekspektasiku tuh luar biasa banget karena mungkin semua teman-teman yang pernah nonton atau lihat berita dan lain sebagainya tentang Jepang tuh pasti benar-benar punya ekspektasi yang tinggi bahwa Jepang itu teknologinya wow banget, dan itu yang aku rasain ketika aku datang ke Nagoya kayak gitu. Nagoya itu wow banget, nggak kota, nggak desa, cukup lah bagi aku. Kayak nggak kota besar banget kayak Tokyo, tapi nggak hutan banget kayak di Seko sekarang aku tinggal kayak gitu. Emang cukup banget. Akses keretanya sana sini tuh lancar, dan bagi orang yang nggak tahu, di Bali tuh nggak ada kereta. Jadi untuk pertama kalinya datang ke Jepang naik kereta itu luar biasa sih. Aku ngerasain, wow ini Jepang gitu. Benar-benar shocking budaya di situ ya, karena akses transportasinya luar biasa. Terus yang bikin aku shocking banget juga tuh karena so quiet, bener-bener senyap, sepi gitu. Kalau misalnya kita di aku nggak tahu sih di tempat lain ya. Kalau misalnya di tempatku sendiri gitu, ketika aku mulai ngekos tuh, tetangga-tetanggaku tuh biasanya agak rame gitu, datang temen-temennya, ribut gitu. Ya, ya agak meriah-garu gitu. Masa bahasa Indonesia meriah-garu tuh kayak wah, meriah gitu ya, kayak ada aja yang datang gitu, ada aja suara gitu. Sedangkan kalau kita di Jepang kok nggak ada suara sama sekali gitu loh. Kayak kemarin di apartemen yang aku tinggalin itu, karena kita dikasih apartemen dari kampus, eh, mostly nggak ada suara sama sekali. Jadi yang bikin noise di tempat itu tuh cuma kita doang gitu. Saking, terutama aku ya, karena aku cerewet banget. Aku pingin kenalan sama tetangga aku, tapi ternyata tetangga aku tuh hampir nggak pernah aku lihat. Jadi setiap hari kalau misalnya ada orang lewat tuh aku cepet-cepet keluar, pingin lihat keluar gitu, tapi tiba-tiba udah hilang aja gitu. Itu shocking aku banget sih. Banyak lagi sih sebenarnya ya yang bikin aku shocking budaya datang ke Jepang gitu. Oh iya, kalau misalnya di universitas aku nih terutama ya, karena aku belajar bahasa Jepang, jadi pendidikan bahasa Jepang, spesifikasinya jurusan aku tuh pendidikan bahasa Jepang. Jadi tuh aku belajar tentang bagaimana cara mengajarkan bahasa Jepang dasar kayak gimana, bagaimana teori pendidikan itu sendiri kayak gimana. Jadi semua yang aku pelajarin itu tentang pendidikan dan bahasa Jepang gitu. Sedangkan aku datang ke Jepang sendiri, aku pertukaran pelajar di sini itu di jurusan em, apa sih namanya, jurusan bahasa Inggris, tapi kebanyakan karena kita bisa milih SKS ya, jadi aku milih mata pelajaran yang emang bener-bener aneh gitu loh, kayak nggak ada di tempat lain gitu. Kayak aku belajar tentang budaya Asia, jadi aku nggak cuma belajar tentang budaya Jepang, tapi aku belajar tentang budaya Asia keseluruhan gitu loh. Asia Utara, Asia Selatan, Timur, Barat, semua aku pelajarin gitu, Asia Tenggara. Dan beberapa kali ketika aku bikin paper pun, papernya bahasa Jepang pemirsa, aku bikin paper tuh dalam bahasa Jepang gitu, dan aku menceritakan tentang negaraku sendiri gitu. Ternyata sulit juga gitu, karena mereka juga belajar tentang negara aku sendiri. Mereka belajar tentang Soekarno, mereka belajar tentang Bung Hatta, mereka tahu gitu. Dan kan aku yang nggak pernah belajar sejarah sedalam itu tuh, aku bingung, aku mau menjelaskan apa tentang negara aku sendiri gitu, padahal itu negara aku gitu. Shockingnya di situ juga sih. Terus yang paling lucu ya, di kampusku tuh ada jurusan tentang Disney. Jadi Disney culture kayak gitu. Itu bener-bener dalam satu kelas tuh, satu semester kita membicarakan semua tentang Disney, tentang film Disney, tentang sejarah Disney, tentang bagaimana Disney terbangun, bagaimana dari film Mickey Mouse yang pertama kali tayang dan hype banget tuh sampai Mickey yang sekarang, itu tuh semua dibahas di dalam kelas itu, dan mostly kita tuh nonton gitu loh, kita nonton di dalam kelas. Jadi super lumayan seru banget sih kelasnya itu. Tapi yang bikin aku suka dari semua mata pelajaran yang aku suka itu, aku suka international relationship. Itu tuh bagus banget karena yang ngajar juga native, eh, dari Amerika. Jadi kita bisa benar-benar ngelihat bagaimana relationship dari semua negara, PBB, dan lain sebagainya itu terbentuk. Di situ aku suka banget karena mostly pelajarannya pakai bahasa Inggris juga gitu. Jadi lebih nyambung lah daripada pakai bahasa Jepang yang
kanjinya pun kadang aku nggak bisa baca kayak gitu. eh untuk Nagoya sih kayak gitu ya. Jadi sebegitunya aku belajar di Nagoya, aku ngelihat banyak banget aktivitas yang mudah dicapai di sana karena tidak terlalu desa gitu. Jadi ada minimarket sana sini juga ada dan lain sebagainya. Sedangkan ketika aku udah lulus nyari kerja, aku balik lagi ke Jepang dan aku dapat pekerjaan di hotel, di salah satu hotel yang ada di Niseko. Itu tuh kayak shocking banget, aku jadi shocking juga. Padahal aku pernah ke Jepang kan sebelumnya, tapi aku shocking juga di sini. Kenapa? Karena mostly Niseko itu adalah hutan gitu. Kalau misalnya kalian searching di Google, Niseko tuh hutan banget. Hmm, hutan banget deh. Itu mostly sama kayak tempat aku tinggal dulu gitu. Ini bener-bener hutan banget. Nggak ada apa-apa di sini. Kereta tuh jarang banget ada. Kalau misalnya kereta tuh ada sebenarnya, cuma jauh banget dan nggak semudah aksesnya kayak di Nagoya kemarin. Terus akses eh ya transportasi yang bisa diandalkan di sini itu cuma taksi. Dan kita tahu sendiri taksi di Jepang itu mahalnya luar biasa kan. Itu wow banget sih. Bagi yang nggak tahu, dalam 1 kilometer itu bisa dihargai 100.000, 200.000. Jadi kalau misalnya nih dari tempat aku ke minimarket terdekat itu sekitar 15 menit naik mobil. Jadi kalau misalnya kita pesan taksi ke sana itu biayanya bisa sampai 2000 yen. 2000 yen itu kalau di Indonesiain bisa sekitar 250.000, padahal itu cuma 15 menit doang. Itu emang gimana ya? Jepang itu emang terkenal banget dengan taksi yang mahal. Harga taksinya mahal banget. Jadi buat teman-teman yang pingin ke Jepang, jangan sekali-kali naik taksi karena bus dan kereta tuh lebih murah daripada taksi. Tapi bagian di Niseko mungkin itu adalah salah satu akses ya, karena nggak ada akses lain. Nah, sebenarnya ada sih, ada bus di sini juga, tapi dari tempat aku sendiri, bus stopnya itu 20 menit jalan kaki. Jadi emang jauh banget gitu loh. Dan busnya itu nggak terus ada setiap jam. Jadi kayak satu hari itu cuma 3 kali aja atau 2 kali aja gitu. Jadi nggak sesering di tempat lain kayak gitu. Sebenarnya yang kalau misalnya di tempat aku sendiri ya, karena aku di hotel dan Niseko itu kebanyakan resort dan perhotelan kayak gitu ya. Jadi kebanyakan mereka menawarkan shuttle bus sendiri yang emang gratis gitu penjemputan dari mana ke mana. Tapi dari itu pun ada jam-jamnya tertentu gitu, nggak setiap saat kayak gitu. Kecuali kalau misalnya lagi winter tuh bisa 1 jam sekali tuh ada shuttle busnya. Dan buat yang nggak tahu, Niseko itu bener-bener ngejual snow-nya. Jadi snow di Niseko itu bener-bener powdery banget. Hmm, buat teman-teman yang belum pernah megang snow, ini sekedar informasi aja ya. Snow itu ada benar-benar berbagai bentuk dan berbagai macam jenisnya. Tapi yang aku pernah pegang sendiri, yang aku pernah rasain sendiri itu, aku bisa ngerasain bahwa snow itu ada 2 jenis gitu yang aku tahu loh ya. Yang satu tuh ada yang powdery dan satu tuh ada yang keras gitu kayak es batu. Jadi di semua Jepang itu untuk powdery snow itu benar-benar sedikit banget gitu loh. Mostly ada di Hokkaido, di tempat aku yang sekarang. Itu benar-benar powdery. Maksudnya powdery itu benar-benar yang bubuk ketika kita lempar ke atas tuh benar-benar wah kayak gitu. Sedangkan yang keras gitu benar-benar kayak es batu. Dan rata-rata di selain di Hokkaido tuh rata-rata saljunya itu es batu kayak gitu. Jadi bener-bener kalau misalnya dipakai mukul orang tuh bakal sakit banget gitu. Bisa sampai berdarah juga gitu karena emang kayak batu gitu. Kayak gitu. Dan Niseko sendiri tuh ngejual snow-nya. Jadi banyak banget orang yang datang ke Niseko tuh cuma buat skiing dan snowboarding kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian ketik Niseko di Google search, banyak banget pasti yang keluar tuh Niseko Ski Resort atau Niseko Ski Internasional dan lain sebagainya. Karena Niseko ini sendiri itu udah go internasional masalah skinya. Karena snow powdernya gitu. Snow powder di sini emang bener-bener luar biasa sih. Kayak gitu. Dan di hotelku sendiri ini emang ski resort
staffnya gitu, dan emang menjual untuk winter banget. Makanya setiap winter tuh banyak banget staff yang dari luar negeri gitu, kayak Paris, China, Taiwan, mana lagi ya kemarin, banyak banget pokoknya orang-orang luar yang datang ke sini tuh untuk kerja jadi staff gitu, karena ketika kita jadi staff di Niseko tuh kita bakal dapat potongan sampai 50% untuk snowboarding, ataupun kita bakal bisa gratis untuk snowboarding kayak gitu, jadi lumayan banget kan. Dan banyak banget orang luar yang datang untuk ke Niseko ini untuk snowboarding, jadi lebih dibutuhkan orang yang bisa bahasa Inggris dibandingin orang bahasa Jepang kayak gitu. Tapi akhir-akhir ini karena pandemi, kebanyakan yang datang tuh adalah orang lokal gitu, orang Jepangnya. Sedangkan kalau misalnya nggak, bukan pandemi, di masa-masa biasa, itu kebanyakan orang luar yang datang. Semoga boardingnya cepet kebuka, jadi bakal normal lagi di Niseko. Seperti itu. Em, untuk sekarang mungkin aku cerita segitu dulu. Kayaknya udah kepanjangan juga. Thank you buat yang udah nonton. Kayaknya kalian bosen deh dengerin aku cerita. Thank you banget, karena aku juga bosen banget akhir-akhir ini. Jadi kayaknya aku bakal cerita-cerita terus. Kalau misalnya aku pingin cerita lagi, aku bakal record lagi dan aku bakal upload lagi. Stay tune banget ya. Thank you.